Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan terhindar dari bahaya virus corona. Baik kawan-kawan, kali ini ada satu lagi pertanyaan dari subscriber saya. Mungkin pertanyaan ini berasal dari adik-adik kita yang sedang duduk di kampus-kampus akademi pelayaran atau sekolah-sekolah pelayaran yang menanyakan, Chef, apa saja tugas seorang kadet di atas kapal? Baik, buat kawan-kawan yang belum tahu apa itu kadet, ya, jadi begini, para taruna pelayaran yang sudah menyelesaikan ujian, yang sudah menyelesaikan ujian di kampus, pelajaran-pelajaran yang non-profesi untuk akademi-akademi pelayaran swasta, atau mereka yang sudah menyelesaikan semester 4 di akademi-akademi pelayaran milik pemerintah, mereka akan praktek berlayar selama 1 tahun. Nah, selama mereka praktek berlayar ini, mereka disebut apprentice atau taruna prola atau kadet. Nah, seorang kadet di atas kapal, kawan-kawan, dia hanya praktek untuk mencari ilmu. Bila bagian dek, dia bekerja di bagian dek dan ikut dinas jaga di anjungan. Dan kalau bagian mesin, dia juga ikut bekerja di mesin dan jaga di kamar mesin. Seorang kadet di atas kapal tugasnya cukup melelahkan. Kebetulan saya mengalami menjadi seorang kadet tahun 99, dan rata-rata tugas kadet di atas kapal hampir sama. Karena tugas seorang kadet di atas kapal adalah belajar. Baik, seorang kadet kawan-kawan di atas kapal, yang pertama harus taat pada aturan yang ada di atas kapal. Karena seorang kadet tidak hanya membawa nama dirinya sendiri, tapi ingat, kadet membawa nama kampusnya atau membawa nama alma maternya. Tidak jarang seorang kadet yang melakukan kesalahan, seorang kadet yang melakukan pelanggaran, tidak sadar, seorang mualim atau ABK yang lain sering menyebutkan alma mater. Kamu dari alma mater mana? Ini dari alma mater ini. Nah, jadi sangat melekat. Jadi mau tidak mau, seorang kadet harus taat pada aturan di atas kapal, karena dia tidak hanya membawa nama dirinya sendiri, tapi juga dia membawa nama alma maternya. Yang kedua, seorang kadet harus belajar dengan sungguh-sungguh, karena seorang kadet memang tugasnya belajar. Seorang kadet belum saatnya untuk memikirkan mencari uang di atas kapal. Nah, jadi seorang kadet benar-benar 1 tahun dimanfaatkan untuk belajar. Karena apabila nanti dia sudah selesai menjadi seorang kadet, dia menjadi seorang perwira, menjadi perwira yang profesional, menjadi perwira yang tidak terlalu banyak bertanya, karena pada saat kadet itulah dia harus banyak bertanya. Perhatikan, buat taruna-taruna yang masih berada di kampus-kampus, nanti pada saat menjadi seorang kadet, banyaklah bertanya kalian. Karena sudah wajar kalau seorang kadet banyak bertanya, karena tugas seorang kadet di atas kapal adalah belajar. Yang ketiga, seorang kadet harus disiplin. Di kampus kita dididik semi militer. Kita dididik masuk kelas dengan tepat waktu. Kita dididik baris berbaris. Kita dididik untuk setia kawan. Kita dididik untuk menghargai yang lebih senior. Nah, di atas kapal hanya 2. Kita dididik masalah waktu dan masalah pekerjaan.
Masalah waktu yang bagaimana? Pada saat kita berinat jaga, ya kita harus berinat jaga. Pada saat kita istirahat, ya kita harus istirahat. Pada saat kita harus kerja harian, ya kita harus kerja harian. Jadi kita harus disiplin waktu. Yang kedua, disiplin kerja. Ya. Apa yang diperintahkan oleh kepala kerja, itu yang kita laksanakan. Tentu kepala-kepala kerja di atas kapal sudah tahu kemampuan dan kapasitas seorang kadet. Tidak akan diberikan tugas yang melebihi beban dari seorang kadet. Karena seorang kadet tidak mempunyai tanggung jawab di atas kapal. Seorang kadet bebas dari segala tanggung jawab di atas kapal. Karena tugas seorang kadet hanya belajar. Yang ketiga, yang keempat, seorang kadet harus sopan dan patuh pada semua ABK. Ingat, seorang kadet bisa diperintah oleh siapapun, bisa diperintah oleh ABK manapun. Jadi, saya sampaikan kepada taruna-taruna yang masih ada di kampus, taruna-taruna yang masih ada, yang masih duduk di akademi-akademi pelayaran, nanti pada saat naik ke atas kapal, siapapun dapat memerintah kalian. Ya, sekali lagi, siapapun dapat memerintah kalian, baik itu klasi, baik itu jurumudi, baik apalagi serang, untuk kerja harian, sejauh tugas dari ABK tersebut menyangkut pekerjaan dan masalah dinas di atas kapal. Dan saya yakin mereka pun tidak akan menyuruh atau memerintah suatu hal yang di luar kemampuan seorang kadet. Baik, selanjutnya seorang kadet dilarang keras melakukan tindakan-tindakan pidana seperti perkelahian, perjudian, bahkan hal yang paling kecil. Apabila seorang perwira melarang seorang kadet untuk merokok, jangan lakukan itu. Ingat, seorang taruna, seorang kadet naik di atas kapal tidak hanya membawa nama kalian sendiri, tapi membawa nama alma mater. Jadi itulah gambaran tugas dan keseharian seorang kadet di atas kapal. Kawan-kawan atau para taruna yang sedang duduk di kampus ataupun taruna yang saat ini sedang menjalankan atau melakukan kegiatan sebagai seorang kadet di atas kapal, ingat, kalian bertugas di atas kapal hanyalah untuk belajar. Jaga nama baik pribadi, jaga nama baik alma mater. Tugas kalian hanya belajar, banyaklah bertanya, karena apabila kalian diam, itu dianggap tahu. Apabila kalian tidak bertanya, itu dianggap tahu. Banyaklah bertanya, ya, bukan untuk mengetes perwira yang berdinas jaga pada saat itu, tapi kalian bertanya karena kalian benar-benar ingin tahu. Baik, buat kawan-kawan dan taruna-taruna yang masih duduk di kampus ataupun taruna-taruna yang sedang menjalani prola, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.